Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku agar kulaksanakan. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memiliki hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya karena kamu saling menerima hormat satu sama lain, tetapi tak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan menyangka bahwa aku akan menggugat kamu di hadapan Bapa. Yang menggugat kamu adalah Musa, yaitu Musa, tempat kamu menaruh pengharapan. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Melanjutkan renungan kemarin, 3 hal yang Yesus tegaskan secara sungguh-sungguh sebagai bentuk keseriusan dalam memberikan kesaksian tentang dirinya. Nah, sekarang ini referensinya bertambah. Bukan lagi Yesus yang memberikan kesaksian, tetapi Yesus mau menegaskan bahwa Bapaknya itulah yang memberi kesaksian tentang Yesus sendiri. Melalui apa kesaksian Bapa? Melalui pekerjaan yang dilakukan Yesus. Maka kembali lagi gagasannya tentang pertanggungjawaban Yesus, mengapa dia mengerjakan sesuatu di hari Sabat, yakni menyembuhkan orang yang lumpuh di pinggir kolam Siloam. Nah, pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa. Itu kesaksian yang tinggi. Tetapi untuk mendukung itu, karena mereka juga tidak percaya, membutuhkan referensi yang lain, yang mereka juga kenal, yang mereka kita lihat, dan yang mereka percayai. Misalnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus, tetapi mereka hanya menikmatinya secara sekejap. Itu pun mereka juga tidak percaya.
Lalu menyinggung juga tentang kitab suci. Mereka menyelidiki kitab suci dan mengira dengan menyelidiki kitab suci memperoleh hidup yang benar, hidup yang kekal. Tetapi mereka juga tidak percaya. Bahkan yang mereka percayai, yang mereka kenal, yakni Musa pun dipakai oleh Yesus untuk mempertanggungjawabkan kesaksian itu. Musa bahkan menyebut akan ada nabi di antara saudara-saudara yang akan dibangkitkan oleh Allah dan hendaklah nabi itu didengar. Itu sudah dinubuatkan oleh Musa dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 15. Nah, Musa saja yang mereka kenal juga tidak mereka percayai kesaksian Musa itu. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, poin dari permenungan yang saya coba bagikan adalah sekuat apapun mereka mencari dasar-dasar, seperti sekarang ini dalam media itu kan apologet, ya, mempertanggungjawabkan iman, itu kan ada banyak referensi, dukungan, teks, kitab suci, Alkitab, ataupun kalau gereja Katolik yang mendasarkan selain Alkitab juga dokumen gereja bicara apa, tradisi gereja bicara apa. Nah, Yesus sudah memberikan kesaksian itu, tetapi mereka pun tidak percaya. Yang menarik dalam tadi adalah kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memiliki hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Mereka sudah menyelidiki, tahu banyak hal, tetapi tidak percaya, tidak mau datang kepada Yesus. Maka bagaimana dengan kita? Masa Prapaskah, masa pertobatan ini mengingatkan, menyegarkan kembali. Apakah kita makin menerima Yesus? Apakah kita makin mencari pendasaran-pendasaran, mencari referensi-referensi, mencari dukungan-dukungan untuk menguatkan keyakinan kita? Yang dibutuhkan satu, hati yang terbuka. Itulah yang dikritik oleh Yesus untuk orang-orang Yahudi. Hatimu tertutup karena tidak memiliki kasih Allah. Buka kitab suci tapi hatinya tetap tertutup, turut dengan pikiran mereka sendiri. Maka kita mohon rahmat supaya kita memiliki keterbukaan hati yang makin lebar untuk menerima Yesus. Sekuat apapun pikiran kita, sehebat apapun pikiran kita mencari bukti-bukti, kalau saya menyebutnya dasar-dasar, tapi kalau hati kita tertutup, kita juga tidak akan pernah mengimani sepenuhnya siapa Yesus dalam hidup kita. Moga-moga dengan tuntunan kasih Allah sendiri, kita membuka diri terhadap Kristus yang mengasihi kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.